Sikatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal bahasan kompetensi teknis ya, sebelum kita ke kompetensi manajerial ya. Jadi di soal kali ini ya, di soal kompetensi teknis itu ada soal nomor 1 sampai 90 ya. Sudah saya bahas di video sebelumnya 1 sampai 60. Nah, di video ini langsung saja ya, nanti saya habiskan nomor 61 sampai 90 ya untuk kompetensi teknis. Nah, nanti di video selanjutnya yang nomor 91 dan ke atas itu kompetensi manajerial. Baik, bagi yang baru memperhatikan YouTube saya, bisa dilihat di playlist bagian P3K dosen ya. Semuanya saya eh, taruh di situ. Pembahasan soal P3K formasi dosen. Baik, nomor 61. Nomor 61, dosen pembimbing akademik atau DPA merupakan dosen yang dipilih oleh kajur yang bertujuan untuk membimbing mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan supaya terencana dengan baik dan tepat waktu dalam menyelesaikan studinya tanpa mengalami hambatan. Berikut ini tugas dari pembimbing akademik adalah yang A, memberi peringatan kepada mahasiswa apabila melakukan pelanggaran kode etik, betul? Ini tadi kecuali kan? Oh, sebentar, sebentar. Oke. Berikut tugas dari dosen pembimbing akademik. Oke. Memberi peringatan kepada mahasiswa apabila melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa. Ini bukan DPA ya yang beri peringatan itu ya. Kemudian membantu mengatasi masalah akademik maupun non-akademik yang menghambat kelancaran studi. Ini juga bukan, ini kan dosen pembimbing akademik ya. Kalau non-akademik enggak, walaupun sebenarnya pada prakteknya emang iya ya. Kemudian yang ini memberi pertimbangan tentang mata kuliah yang dapat diambil pada semester yang akan berlangsung sesuai peraturan akademik dengan memperhatikan kode mata kuliah, jumlah SKS, dosen penanggung jawab, mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, dan mata kuliah prasyarat. Nah, ini yang dosen pembimbing akademik ya. Memberi nasihat kepada mahasiswa yang dibimbingnya. Sebenarnya ini iya, ya. Maksudnya nomor A, B, D, kemudian yang E merekomendasikan mahasiswa bimbingannya kepada dosen konseling apabila diperlukan. Jadi sebenarnya kalau dalam praktek secara real ya, A, B, C, D, E ini semuanya adalah tugas pembimbing dosen akademik ya, DPA. Tapi kalau secara formalnya sebenarnya ya tugas dosen pembimbing akademik itu hanya yang C ini. Ya, jadi kalau saya sebagai dosen pembimbing akademik itu ya biasanya mengumpulkan mahasiswa DPA saya itu setelah mereka semua biasanya di akhir semester ya, saya mengumpulkan mereka, saya tanya satu persatu itu berapa IPK-nya, kemudian saya mensarankan berapa SKS yang harus diambil itu kan ya. Kemudian menanyai kenapa IP-nya jatuh, kenapa cuti, misalnya ada yang cuti seperti itu ya. Itu ya. Tentang mata kuliah ya, kalau dosen pembimbing akademik itu. Yang berhubungan dengan kuliah, tentang yang berhubungan dengan mata kuliah, misal jumlah SKS, dosen yang mengampu, dan ada nggak mata kuliah prasyarat yang harus diambil. Jangan sampai overlapping ataupun loncat yang tidak sesuai dengan urutan gitu ya. Kemudian nomor 62. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam pelaksanaannya wajib memahami dan menjalankan prinsip kesinambungan untuk menjaga hasil kegiatan pengabdian. Jadi keywordnya di sini adalah kesinambungan. Hal ini dilakukan bertujuan supaya ya udah berarti definisi dari berkesinambungan itu apa? Kegiatan tersebut bertahan sampai program kerja berakhir tidak. Berarti ini malah discontinue ya, malahan nggak berkesinambungan. Program yang telah dilaksanakan tetap berlanjut ya ini sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat meskipun program tersebut sudah berakhir. Nah, ini yang dimaksud dengan prinsip kesinambungan ya. Masyarakat menjadi mandiri. Iya benar, masyarakat menjadi mandiri itu adalah salah satu prinsip dari
pengabdian kepada masyarakat, kegiatan PKM itu. Tapi yang difokuskan pada soal nomor 62 adalah kesinambungan. Keywordnya itu. Jadi yang paling tepat adalah B. Kalau masalah masyarakat mandiri, terbantu, ya semua salah satu dari prinsip PKM ya atau kegiatan pengabdian masyarakat. Kemudian nomor 63. Karya ilmiah yang digunakan untuk kenaikan jabatan wajib menyertakan surat pernyataan bahwa karya ilmiah tersebut bebas bebas plagiasi. Berikut ini yang termasuk faktor penyebab terjadinya tindakan plagiarisme. Kecuali ya, faktor penyebab plagiat. Oke. Ketidaktahuan seorang penulis mengenai tata cara dan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah yang baik. Bukan ya. Kurang sosialisasi mengenai cara atau dan kaidah penulisan karya ilmiah bukan. Gen eh Maksudnya bukan kecuali ya maksudnya. Ini kan yang kecuali ya. Ini benar, yang ini benar. Ketidaktahuan seorang penulis mengenai tata cara dan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah yang baik betul, itu adalah faktor penyebab plagiarisme. Kemudian kurangnya sosialisasi tata cara dan kaidah betul. Gencarnya sosialisasi mengenai plagiarisme serta sanksi-sanksi yang dapat diperoleh. Nah, ini yang bukan. Kan kecuali ya. Faktor penyebab plagiarisme, masuk gencarnya sosialisasi. Ini kan justru yang mencegah adanya plagiarisme, ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara sosialisasi tentang plagiarisme dan sanksi-sanksi yang dapat menjadi efek sampingnya. Apalagi nih, rasa malas ya betul. Kalau malas kan ya udah ngopi aja gitu kan ya, atau melakukan plagiarisme. Banyaknya masyarakat yang menganggap bukan tindakan serius. Nah, ini benar. Oke. Kemudian nomor 64. Proses penelaahan dalam publikasi karya ilmiah seperti jurnal biasanya terdapat rekomendasi hasil penelaahan dari editor maupun mitra bestari berupa perbaikan mayor, yaitu rekomendasi hasil perbaikan mayor. Berarti ada perbaikan. Kalau perbaikan mayor berarti ada perbaikan. Diterima tanpa perbaikan salah. Ditolak dan disarankan publikasi di tempat lain bukan ya? Bukan ditolak, ditolak juga salah ya. Ini maksudnya kan perbaikan mayor. Berarti diterima dengan perbaikan yang agak banyak gitu loh revisinya gitu kan. Diterima dengan perbaikan setelah perbaikan oleh penulis selanjutnya ditelaah ulang oleh mitra bestari. Nah, ini betul. Diterima dengan perbaikan setelah perbaikan oleh penulis tidak perlu dikembalikan ke nah, ini salah. Harus dikembalikan lagi. Nah, makanya kalau kita apa namanya? eh Nulis di OJS itu kan ada beberapa round gitu ya, ada beberapa round yang harus kita lalui, yaitu revisi pertama, revisi kedua gitu kan. Artinya itu harus dikembalikan. Terus nomor 65. Publikasi ilmiah menjadi syarat wajib untuk kenaikan jabatan. Suatu ketika, kenaikan jabatan salah satu dosen ditolak karena melakukan tindakan pelanggaran, yaitu tidak mencantumkan sumber yang dikutip. Beliau merasa bahwa sudah mencantumkan semua sumber, namun setelah di cross-check, ternyata tidak mencantumkan sumber pada artikel ilmiah terbaru dikarenakan sumber yang dikutip merupakan artikel miliknya yang telah diterbitkan. Nah, ini self plagiarism ini ya. Dia apa ini? Dikarenakan sumber yang dikutip merupakan artikel miliknya sendiri ya yang telah diterbitkan sebelumnya. Tindakan tersebut jenis pelanggarannya adalah yaitu self plagiarisme. Jadi kita tuh bisa memplagiasi tulisan kita sendiri gitu. Jadi bukan berarti kalau itu loh itu kan hasil eh, hasil penelitian saya sebelumnya. Saya itu adalah hasil eh, penemuan saya, makanya saya kutip kembali di artikel berikutnya. Nah, itu tetap namanya self plagiarism ya. Nah, untuk menghindari self plagiarism ya boleh tetap memberikan mencantumkan hasil karya kita sebelumnya, tapi jangan lupa untuk tetap dikutip, ya, dikutip. Nah, tetap ditulis ya referensinya, sumbernya tetap dikutip ya. Jadi itu namanya self plagiarism, yaitu tindakan memakai kembali karya sendiri secara identik maupun mendekati identik tanpa merujuknya. Ya, jadi kalau
Solusinya gimana ya harus tetap dirujuk gitu ya. Kalau fabrikasi itu kayak eh, memproduksi namanya fabrikasi ya, keywordnya fabrikasi, fabrik dari bahasa fabrik memproduksi. Jadi kayak memproduksi tambahan data ya. Misal anggaplah data yang diperoleh dari penelitian itu cuma 100, kita fabrikasi jadi 150 gitu ya. Kemudian falsifikasi itu eh salah ya, salah dalam mengutip. Misal jurnal yang kita kutip itu menyatakan bahwa anggaplah ke kanan gitu, tapi kita nulisnya ke kiri, misal seperti itu. Nah, itu falsifikasi. Walaupun kita benar mengutipnya di jurnal A, tapi kalau kontennya itu tidak sesuai dengan jurnal yang kita kutip, itu namanya falsifikasi. Kalau plagiat itu ya itu tadi ya meniru, mengopi paste. Kalau konflik kepentingan itu semisal ya, jadi dosen itu tidak boleh membuat penelitian yang hasilnya itu ada kecenderungan, ya ada kecenderungan untuk kepentingan tertentu. Misal kayak anggaplah karena dosen ini memiliki pabrik vaksin misal ya, akhirnya dia membuat membuat penelitian bahwa vaksin yang diproduksi oleh pabriknya itu memiliki efektivitas 100% gitu. Padahal sebenarnya cuma 80% atau seperti apalah gitu. Masih ada konflik kepentingan di sini. Atau dosen itu dibayar oleh suatu instansi atau PT. PT di sini bukan perguruan tinggi ya. Misal perseroan terbatas itu untuk membuat penelitian yang menguatkan suatu produk. Itu tidak boleh. Terus nomor 66. Apa ini? Tingkat keberhasilan mahasiswa di setiap semester berupa nilai yang diterima mahasiswa di tiap semesternya dan menjadi penentu dalam mengambil jumlah SKS berikutnya disebut IPK. Kok IPS ya? Mana ini? IPK, ya wes, indeks IPS, indeks prestasi semester. Rumus dalam perhitungan IPS adalah, oke. Jadi untuk IPS itu rumusnya ya jumlah SKS dikali poin per jumlah SKS. Mana? Jumlah SKS, jumlah nilai, jadi SKS kali angka mutu dibagi SKS semester yang diikuti. Berarti yang D ya. Hmm. Jadi rumusnya itu IPS ya, Indeks Prestasi Semester, itu adalah jumlah SKS dikali poin, ya, poin per jumlah SKS. Oke. Kemudian yang nomor 67. 67. Pada masa pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai aspek kehidupan tidak terkecuali dalam pendidikan. Dosen maupun mahasiswa dituntut untuk menguasai teknologi informasi dalam menunjang kelancaran pembelajaran jarak jauh atau distance learning ya. Berikut salah satu jenis electronic learning yang biasa digunakan untuk video conference, yaitu ini kayaknya kecuali ya, karena semuanya banyak yang benar ya. Pak ini kita baca dulu ya, nomor 67. Nah, ini kayaknya berikut salah satu jenis electronic learning yang biasa digunakan untuk video conference kecuali ini aja kecualinya ya, kecuali. Nah, ini saya koreksi ya soalnya. Karena mm, yang A ini benar. GoToMeeting, Google Form, electronic learning ya. Terus Google Meet, Google Classroom. Ini juga benar, benar. Ini yang salah. Ini benar Skype ya. Nah, ini kan sudah familiar ya yang A, B, C, E ini familiar. Google Workspace, Google Meet, Skype. Nah, ini semuanya electronic learning yang biasanya digunakan.
biasanya digunakan untuk video conference. Ya. Bukan untuk video conference-nya ya, tapi electronic learning yang biasa digunakan. Oke. Kemudian nomor 68. Peningkatan kinerja dosen dalam bidang penelitian selama pandemi COVID-19 sangat ditunjang oleh penguasaan teknologi informasi sehingga penelitian lebih efektif dan efisien terutama dalam hal, oke, eh peningkatan kinerja dalam bidang penelitian ya, penelitian selama COVID hubungannya dengan teknologi ya, itu keywordnya itu. Nah, seminar hasil seminar hasil mahasiswa secara daring bukan ya. Intinya ini adalah penelitian dosen ya, penelitian dosen, bukan mahasiswa ya, penelitian dosen yang ditunjang oleh teknologi. Konferensi internasional bukan, webinar bukan, pengumpulan data penilaian melalui e-survey. Nah ini benar. Nah, ini kan kalau nggak pakai teknologi informasi, kita nggak pakai e-survey, mungkin masih pakai paper base gitu kan. Nah, ini lebih cocok jawaban yang D ini. Pengumpulan data penelitian melalui e-survey. Kalau melalui e-survey itu bahkan mungkin sudah datanya sudah terkumpul ya. Kalau pakai Google Form itu kan sudah bisa dikumpulkan ya oleh sistemnya sendiri. Bagaimana kalau kita nggak pakai teknologi informasi, cuma pakai paper base, kita kan harus mengoreksi satu persatu. Nah, dengan hasil yang sama, maksudnya maksud yang sama, yaitu ingin nyebar survei, kalau pakai e-survei itu bisa lebih efektif dan efisien. Nah, ini kan hubungannya dengan penelitian dan penguasaan teknologi informasi. Bimbingan tugas akhir bukan. Oke, nomor 69. Pemakaian minyak jelantah berdampak negatif bagi kesehatan yang dapat menyebabkan perubahan histologi hati berupa adanya perlekatan lemak atau steatosis. Minyak jelantah kerap dibuang dan menjadi limbah dan berdampak buruk bagi lingkungan. Oleh karena itu, mahasiswa Fakultas Keperawatan UNER ya melakukan penelitian terhadap masyarakat terkait proses pengolahan minyak jelantah menjadi pengharum ruangan yang ramah lingkungan dan murah. Transfer teknologi pengelolaan limbah minyak jelantah melalui penyuluhan dan pelatihan sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat harus berprinsip oke. Nah, prinsipnya apa? Ini tadi kan ada masalah ya. Masalahnya apa? Limbah itu loh, limbah minyak itu dibuang tanpa diproses terlebih dahulu ya. Ya, dibuang menjadi limbah dan berdampak buruk pada lingkungan. Ini ada masalah di sini. Nah, masalah berarti mana ini yang ada keyword-keywordnya masalah yang D ya. Harus berdasarkan prinsip, masalah, kemudian kebutuhan dan tantangan di masyarakat. Ya. Oke. Terus nomor 70. Eh, apa itu? Pemerintah berkewajiban dalam mendukung penelitian di Indonesia melalui pendanaan untuk penelitian yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 89 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi mendapatkan bantuan operasional perguruan tinggi negeri untuk kegiatan penelitian paling sedikit sebesar 30%. Ya. Jadi pemerintah itu menggelontorkan bantuan bantuan operasional untuk PTN khususnya untuk kegiatan penelitian itu minimal 30%. Dan ini tidak hanya untuk PTN ya, tapi untuk PTS juga. Oke. Nomor 71. Seorang dosen wajib mempunyai tiga kemampuan dasar, yaitu merancang proses pembelajaran, kemampuan melakukan evaluasi pembelajaran, dan kemampuan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Kemampuan tersebut dapat ditingkatkan melalui pelatihan, pelatihan penelitian tindakan kelas, eh, bukan ya, ini kurang kurang spesifik. Nah, ini kan spesifiknya tiga kemampuan dasar ya, yaitu merancang, melakukan, dan mengevaluasi. Workshop penjaminan mutu bukan. Nah, yang betul adalah pekerti AA.
pelatihan program hibah penelitian bukan juga, BIMTEK bukan. Nah, pekerti AA itu apa? Jadi pelatihan teknik instruksi ya. Pekerti itu adalah pelatihan teknik instruksi. Untuk apa? Untuk dosen muda dan program AA-nya itu apa? AA-nya itu adalah Applied Approach. Jadi pekerti ini adalah pelatihan teknik instruksional. Pelatihan teknik instruksional. AA-nya ini adalah Applied Approach. Ya. Kalau pekerti ini pelatihan teknik instruksional itu untuk dosen muda. Kalau AA ini applied applied approach itu untuk dosen senior. Ya. Kedua pelatihan ini, jadi pelatihan ini satu tapi dibagi menjadi dua. Yang ini untuk dosen muda, ini untuk dosen senior. Nah, program ini adalah program pelatihan yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional dosen. Nah, dalam memangku jabatan fungsional dalam rangka pedagogis ini tadi. Ya. Oke, nomor 72. Sebentar, ini udah kelihatan belum ya? Oke. Nomor 72. Sahabat Anda baru saja menyelesaikan real test TOEFL dan hasilnya masih jauh di bawah skor yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan. Seminggu kemudian, Anda mengetahui jika sahabat Anda mengajukan kenaikan jabatan dengan memalsukan dokumen berupa sertifikat TOEFL tersebut. Mantap. Apabila Anda ingin melaporkan pelanggaran etik dan perilaku yang dilakukan sahabat Anda, maka dapat disampaikan secara tertulis kepada menteri dengan paling sedikit memuat kecuali. Nah, ini sorry to say ya. Ini ada teman Anda misal dari di soal ini, itu baru saja tes TOEFL. Nah, hasilnya itu di bawah yang disyaratkan. Tapi ajaibnya ya, seminggu kemudian Anda tahu sahabat Anda mengajukan kenaikan jabatan dengan memalsukan dokumen berupa sertifikat TOEFL. Nah, Anda ingin melaporkan atas adanya pelanggaran etik dan perilaku. Nah, maka Anda itu dapat menyampaikan secara tertulis kepada menteri ya dengan paling sedikit memuat apa ya. Dokumennya itu apa aja kecuali. Oke. Yang A, tak kecilin ya. Oke. Bentuk pelanggaran kode etik perilaku betul. Kemudian KTP dan nomor HP pelapor betul. Nama jabatan betul. Unit kerja terlapor betul. Identitas keluarga nggak usah. Ini identitas keluarga salah ya berarti. Eh, ini yang salah kan ya? Identitas keluarga terlapor, dokumen pendukung atau saksi waktu dan tempat kejadian betul. Ini betul ya. Ini tadi sama ya KTP, nama jabatan, ciri-ciri terlapor, dokumen pendukung, betul. Oke. Jadi ini nomor 72 ini ya, nomor 72 ini pelanggaran kode etik ya. Pelanggaran kode etik itu Permendikbud ya. Permendikbud nomor 48 ya. Nomor 48 tahun 2020 ya. Pasal 11. Kok L-nya 2 sih? Pasal 11. Saya mau nulis 11 malah L-nya 2. Ayat 3. Ayat 3 yang bunyinya itu kurang lebih eh, pengaduan pengaduan pelanggaran kode etik dan perilaku dosen ya. Yang eh, memuat ya bentuk pelanggaran kode etik dan perilaku. Betul. Yang A ya, bentuk pelanggaran dan kode etik perilaku dan kode etik dan perilaku. Kemudian identitas nomor telepon ya identitas
Identitas berupa KTP ya dan nomor telepon pelapor. Pelapor, betul. Terus nama jabatan. Nama jabatan betul. Unit kerja terlapor. Unit kerja terlapor. Terlapor itu yang kita laporkan. Unit kerja terlapor, kemudian bukti dokumen pendukung atau saksi yang mengetahui. Nah, dokumen saksi, ya, betul. Kemudian waktu dan tempat kejadian. Betul. Nah, ini yang perlu kita eliminasi dulu yang enggak. Identitas keluarga terlapor tuh enggak. Nah, berarti kan harusnya A ya. Kan ini kecuali. Oke, yang B kita lihat bentuk pelanggaran etik dan perilaku betul, KTP betul, ciri terlapor, ciri terlapor enggak ya. Enggak ada ciri terlapor. Kemudian ini betul nama, bentuk pelanggaran kode etik betul, KTP pelapor, KTP KTP dan HP pelapor ya, bukan terlapor. Nomor HP pelapor. KTP-nya betul, KTP pelapor. Nomor HP-nya nomor HP pelapor, ya, bukan terlapor. Terus bentuk pelanggaran kode etik, mm-mm. Unit kerja terlapor ini betul. Nama jabatan, bentuk pelanggaran etik dan perilaku, KTP dan nomor HP pelapor, betul. Kemudian nama, jabatan, betul. Unit kerja terlapor, benar, unit kerja terlapor. Kemudian bukti, dokumen, dan saksi, serta waktu ini betul. Oke, berarti ini nggak ada kecualinya harusnya ya soalnya. Nah, ini kita perhatikan dulu. Yang A, B, C kan udah ada yang gugur ya. Nah, ini yang D sama E kira-kira mana ya yang antara terlapor dan pelapor ya. Ini kan sama. Oke, nama, jabatan, jabatan, unit kerja terlapor. Unit kerja terlapor, nomor HP terlapor apakah perlu? Nomor HP terlapor itu tidak perlu. Nah, berarti yang E ya. Oke, saya ulangi ya, isi dari Permendikbud nomor 48 tahun 2020 pasal 11 ayat 3 kalau kita ingin melaporkan. Yang dibutuhkan adalah bentuk pelanggaran etik dan perilakunya itu apa. Kemudian identitas dan nomor telepon pelapor. Jadi kita sebagai pelapor. Identitas kita dan nomor HP pelapor. Kemudian nama, jabatan, dan unit kerja terlapor. Kemudian bukti atau dokumen pendukung atau saksi yang mengetahuinya terjadinya pelanggaran tersebut. Kemudian waktu dan tempat kejadian. Oke. Jadi ini harus hati-hati antara terlapor dan pelapor ya. Yang betul adalah yang E. Oke. Sekarang nomor 73. Percepatan dan penyebarluasan teknologi serta pendayagunaan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara hasil penelitian dan aplikasi teknologi. Nah, ini udah ya di video sebelumnya ya. Untuk menutup gap ya antara hasil penelitian penelitian dan aplikasinya di masyarakat. Jadi kalau udah kita menghasilkan karya penelitian, bagaimana aplikasinya? Apakah hanya berhenti di situ? Nah, untuk mengurangi gap itu berarti ada apa? Diseminasi penelitian, ya. Jadi diseminasi itu apa sih? Penyebarluasan hasil penelitian ya, sehingga ya dapat digunakan oleh masyarakat supaya penelitian itu kan hasil akhirnya tuh
finalnya apa ya? Bagaimana penelitian itu bisa bermanfaat bagi masyarakat, tidak cukup hanya menjadi tulisan. Gitu sih kalau saya melihat eh untuk apa kita terlalu banyak menulis di jurnal, tapi kita nggak pernah melakukan diseminasi. Hanya 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 sekedar tulisan gitu ya. Nah, jadi memang diseminasi itu memang kunci kalau menurut saya ya. Jadi penyebarluasan hasil penelitian sehingga dapat digunakan oleh masyarakat, instansi, pemangku kebijakan, seperti itu. Jadi harus diumumkan lah bahasanya, diumumkan supaya bisa digunakan oleh warga. Misal kayak Anda melakukan penelitian yang menghasilkan bahwa apa ya, misal kandungan lidah buaya gitu ya, misal dapat menyembuhkan luka lambung, misal ini misal ya saya nggak tahu ya, luka lambung ya udah dideseminasikan. Caranya gimana, proses pengolahannya gimana, sampai dosisnya dosisnya itu seberapa. Nah, itu harus diseminasikan gitu ya. Jangan hanya berhenti pada tulisan. Kemudian yang nomor 74. Roni merupakan anak kuli bangunan yang selalu meraih peringkat satu dan aktif terlibat dalam organisasi sekolah maupun luar sekolah. Saat ini, Romi termasuk salah satu calon mahasiswa ITB yang memiliki potensi akademik tinggi namun kurang mampu secara ekonomi. Pemerintah pun sangat fokus terhadap pendidikan sebagaimana tertuang dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2020 bahwa setiap PTN wajib menyediakan kuota daya tampung bagi calon mahasiswa berprestasi yang kesulitan secara ekonomi dan 3T sebesar 20%. Itu ya. Itu adalah bunyi pasal 9 ayat 1 Permendikbud nomor 6 tahun 2020. Oke, sekarang nomor 75. Jalur penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada PTN berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2020 yang dilaksanakan dengan tes potensi skolastik, yaitu tes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif yang diperlukan bagi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi, serta tes potensi akademik, yaitu tes yang bertujuan untuk menilai kompetensi lainnya disebut seleksi SBM ya, seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Nah, eh ini namanya memang memang kadang berubah-ubah ya. Jadi di sini kalau berdasarkan ya tes ada skolastik, ada kognitif. Nah, ini kalau berdasarkan Permendikbud ini namanya seleksi bersama masuk perguruan tinggi atau SNMPTN. Ini untuk jalur prestasi ya, ini untuk jalur prestasi. Nah, ini ada dua maksudnya, ini sama ini. Kemudian ada juga jalur hasil UTBK. Ya, ada jalur UTBK ya. Kemudian nomor 76. Pengabdian kepada masyarakat selama pandemi mengalami kesulitan karena adanya pembatasan mobilitas untuk menekan penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, kegiatan PKM yang paling aman dengan partisipan dalam jumlah lebih dari 500 orang. Oleh karena itu, kegiatan PKM yang paling aman dengan partisipan dengan jumlah lebih dari 500 orang, maka dosen melakukan inovasi dalam PKM berupa, oke, keywordnya adalah eh, waktu itu ada COVID-19, di mana 500 orang ini nggak boleh berkumpul lah ya. Nah, berarti inovasinya apa yang paling bisa mensolusi masalah ini? Pelayanan kepada masyarakat yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintah yang dilaksanakan secara luring. Luring kan malah offline ya, luar jaringan berarti bukan. Nanti malah kejangkit semua ini orang ya. Pelatihan dilaksanakan di lapangan terbuka apalagi ini ya. Pelatihan secara terbatas di desa tertentu nggak boleh ya. Kalau waktu itu mau terbatas mau nggak boleh. Namanya 500 kok nggak bisa terbatas. Pelatihan penyuluhan penataran ceramah pada masyarakat melalui video conference. Nah, ini benar ya.
conference. Pelaksanaan praktikum, nggak ada praktikum secara online itu ya, nggak ada ya. Kecuali kayak eh, virtual lab itu ya. Tapi kan ini fokusnya ke sini ya. Jadi yang sesuai dengan konteks adalah yang D. Oke, sekarang ya Allah ya Rabbi. Nomor 77. Berikut ini yang termasuk kategori Sinta. Sinta jurnal itu ya. Sinta dengan nilai akreditasi yang tepat kecuali. Nah, Sinta itu kan akreditasi nasional ya. Ada 1 sampai 6. Ya, 1 tuh yang paling tinggi. Nah, di sini yang kecuali ya. Untuk Sinta satu ya, Sinta satu itu 85 sampai 100. Nah, ini benar. Kemudian untuk Sinta 2 itu 70 sampai 85. Betul. Kemudian untuk Sinta 4 ya, Sinta 4. Kalau Sinta 3 itu 60 sampai 70. Nah, ini salah. Ini harusnya 3. Ya, ini harusnya 3. Untuk Sinta 3 itu 60 sampai 70. Nah, ini salah. Ini harusnya Sinta 3. Kalau Sinta 4 berapa? Sinta 4 itu 50 sampai 60. Sinta 4 ini Sinta 4 itu 50 sampai 60. Pakai ini sih, pakai nah, nulisnya nggak gini. Nulisnya itu adalah berapa tadi? Sinta 4 itu 50 sampai 60 berarti eh, N itu lebih besar sama dengan N lebih besar sama dengan 50 ya. Kurang dari sama dengan 60. Bacanya gitu untuk Sinta 4. Kemudian untuk Sinta 5 40 sampai 50 betul. Sinta 6 30 sampai 60. Nah, itu ya. Jadi Sinta 6 itu 34 itu gitu aja ya ngapalinnya. 6 itu 34, terus 45, 56, 67, 78, 8 seperti itu ya. Pokoknya yang paling tinggi itu Sinta 1. Ya. Terus nomor 78. eh, Mahasiswa UPN melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas sosial media Instagram dengan hashtag Pasar Senen UKM yang dibuat oleh Humas Kementerian Koperasi dan UKM RI terhadap para pelaku UKM yang mengikuti akun Instagram @Kemenkop UKM. Variabel dependen pada penelitian tersebut adalah variabel dependen itu adalah variabel terikat ya. Variabel terikat itu adalah variabel yang depend on variabel independen. Nah, mana ini berarti? Efektivitas sosial media. eh Kalau efektivitas sosial ini kan ditanya dependennya ya, berarti hasil, kok hasil? Terikat, dependen itu kan terikat. Kalau kalau yang A ini efektivitas sosial media itu variabel bebas. Ini variabel independen ya, efektivitas independen. Kemudian kalau kalau terikat variabel yang dipengaruhi oleh independen. Efektivitas sosial media itu independen. Nah, kalau efektivitas Instagram itu dependen. Dependen. Maaf, maaf. Sebentar ini terlalu. Saya ulangi ya. Oke. Efektivitas sosial media ya. Efektivitas sosial media itu independen. Kemudian efektivitas Instagram ini tadi hmm, efektivitas sosial media Instagram.
Ini kan sama ya sebenarnya. Ini sosial media, Instagram. Ini A sama B itu sama, cuma yang A itu nggak kurang lengkap gitu ya. Sosial medianya apa? Instagram gitu. Ini berarti sama-sama independen. Kemudian ini bukan, ini juga bukan. Eh, promosi. Oke. Nah, variabel dependen itu kan variabel yang dipengaruhi ya, yang dipengaruhi oleh variabel independen atau menjadi akibat. Akibatnya apa? Promosi UMKM. Itu ya. Itu kan seberapa besar ini dibuat. Nah, ya ini dependen. Ya. Kemudian, jadi dalam penelitian yang ada di soal nomor 78, variabel bebas atau independennya itu adalah efektivitas sosial media. Kalau variabel terikatnya itu adalah promosi UKM. Nomor 79. 79. Student Center Learning menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses belajar mengajar. Pendekatan SCL diharapkan dapat, kecuali berarti yang salah, mengembangkan minat, betul. Kemampuan individu menjadi pasif, salah. Mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerja sama dalam tim, betul. Kreatif inovatif, betul. Bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri, betul. Oke, berarti kecuali adalah yang B. Nomor 80. 80. Zizi merupakan salah satu dosen yang telah mengajar selama 4 topo, 4 tahun yo, dengan jabatan fungsional sebagai asisten ahli dan sudah menyelesaikan studi doktoral. Zizi sebagai ketua pengusul mengajukan proposal penelitian untuk memperoleh pendanaan yang menunjang penelitiannya melalui Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. Setelah melewati beberapa tahapan, Zizi dinyatakan lolos pendanaan dan penelitian tersebut diberi waktu 3 tahun. Jenis pendanaan penelitian yang diusulkan Zizi yaitu kalau 3 tahun itu pengembangan, ya, penelitian pengembangan. Kalau penelitian dasar, ya, itu minimal, ya, minimal ketua pengusungnya adalah S3 asisten ahli atau S2 lektor, ya. S3 asisten ahli atau S2 lektor. Ini tadi Zizi memenuhi, tapi hanya untuk 2 sampai 3 tahun. Kalau penelitian terapan itu minimal ketua pengusulnya S3 asisten ahli. S3 asisten ahli Zizi juga memenuhi ya, atau S2 lektor. Tapi ini juga 2 sampai 3 tahun. Kemudian untuk penelitian pengembangan, jadi ini untuk dasar dan terapan ini syarat ketua pengusulnya itu sama ya, yaitu S3 asisten ahli atau S2 lektor. Tapi tahunnya 2 sampai 3 tahun. Kalau penelitian pengembangan itu syarat ketua pengusulnya sama juga. S3 asisten ahli atau S2 lektor tapi 3 tahun. Ya. Kemudian untuk penelitian dosen pemula, nah, kalau pemula ini minimal ketua pengusulnya S2 asisten ahli atau belum memiliki jabatan fungsional pun nggak apa-apa untuk 1 tahun. Oke, baik. Nomor 81. Ya. Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan oleh keahlian, sifat mandiri, merupakan pengertian dari, oke, keywordnya adalah keahlian. Hmm, Berarti di sini bukan jabatan struktural, bukan jabatan organisasi, tapi jabatan akademik. Ya, keywordnya adalah keahlian tertentu.
Kemudian nomor 82. Komponen penilaian dalam jabatan akademik dosen terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang. Kegiatan unsur penunjang berikut ini yang memiliki angka kredit tertinggi. Unsur penunjang ya, memiliki angka kredit tertinggi. Bertugas sebagai ketua penguji. Kalau ketua penguji itu 1 poin ya. Membuat buku. Nah, ini kalau membuat buku petunjuk praktikum ini agak tinggi ya, 5 poin ini. Kemudian membimbing pembimbing utama tesis itu 3. Membimbing seminar mahasiswa 1. Membimbing utama skripsi 1. Berarti yang paling tinggi angka kreditnya adalah membuat buku petunjuk praktikum. Oke. Kalau kejelasan ini itu masing-masing tuh sudah tertuang dalam kalau tidak salah Juknis BKD ya. Di situ ada angka-angka kredit kalau kita angka-angka kredit kalau kita itu misal jadi penguji, kemudian menulis buku, kemudian menerbitkan jurnal Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada angka kreditnya. Oke. Kemudian nomor 83. Perguruan tinggi berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah, seperti berusaha agar jurnal yang dikelola itu terindeks Scopus. Kemudian artikel sivitas akademik yang terindeks Scopus, terakreditasi nasional, terindeks DOAJ, maupun terindeks Google Scholar. Hal ini pun didukung dengan adanya peraturan yang diterbitkan oleh Kemenristek Dikti tentang pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor. Oke. Kalau hubungannya dengan tunjangan profesi dosen dan tunjangan profesi profesor, kehormatan profesor itu Kemenristek Dikti nomor 20 tahun 2017. Nah, lebih khusus lagi ya, pasal 4-nya itu disebutkan bahwa untuk lektor kepala ya, ini untuk lektor kepala itu menghasilkan minimal 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi atau paling sedikit 1 karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional dalam kurun waktu 3 tahun. Jadi ini di breakdown ke pasal 4 ya. Pasal 4 untuk lektor ya itu minimal menerbitkan 3 karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau 1 karya ilmiah di jurnal internasional dalam kurun waktu 3 tahun. Oke, nomor 84. Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memiliki sertifikat pendidik dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi sesuai ketentuan yang berlaku. Dosen akan diberhentikan tunjangan profesinya dalam keadaan berikut kecuali. Kalau kecuali kita cari yang benar dulu ya. Dosen akan diberhentikan tunjangan profesi apabila menjadi ketua program studi. Tidak, ini tetap dapat ya. Berarti jawabannya ini yang benar. Mencapai batas usia, jadi ini nggak usah dilihat dulu ya, kecualinya biar nggak bingung ya. Dosen akan diberhentikan tunjangan profesinya saat mencapai batas usia pensiun, betul. Meninggal dunia, betul. Diberhentikan dari jabatan akademik, betul. Tidak lagi memiliki NIDN, betul. Yang salah adalah menjadi ketua prodi. Kalau menjadi ketua prodi ya tetap dapat serdosnya. Oke. Kemudian nomor 85. Eh, Tadi ya, kewajiban profesor dan dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi, menghasilkan karya ilmiah dan memproduksi pengetahuan apabila diperbandingkan antara jumlah dosen di seluruh Indonesia dengan jumlah publikasi per tahun, terlihat jelas bahwa produktivitas dosen di Indonesia masih kurang. Kenyataannya setelah menjadi profesor, produktivitas dosen turun drastis karena menduduki jabatan struktural. Nah, berikut ini kewajiban profesor dalam karya
ilmiah adalah oke. Jadi sebenarnya soal sebegini banyaknya itu ya, itu adalah soalnya cuma ini doang loh uh, poinnya. Kewajiban profesor dalam publikasi karya ilmiah. Karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi paling sedikit 3 karya ilmiah dalam waktu kurun dalam waktu 3 tahun, enggak kebanyakan. Ini salah. Kemudian kalau jurnal internasional satu, ya bukan 3. Karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional maksimal 4 karya ilmiah dalam waktu 3 tahun. Oh, enggak ya. Jadi kalau soal nomor 85 ini yang hubungannya dengan berapa sih kewajiban profesor dalam publikasi karya ilmiahnya itu dijelaskan pada Kemenristek Dikti yang tadi ya nomor 20 tahun 2017 yang nomor 83 ya. Yang di situ tuh disebutkan kalau yang ini tadi saya breakdown ke pasal 4 ya ke pasal 4, kalau yang ini pasal 8. Yang ini yang nomor 85 ini adalah Kemenristek Dikti nomor 20 ya, nomor 20 tahun 2017 tapi pasal 8. Pasal 8 yang isinya profesor itu paling sedikit harus memiliki 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional. Ya, jadi menyebutkan bahwa profesor paling sedikit 3 karya ilmiah diterbitkan dalam jurnal internasional. Atau paling sedikit 1 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi. Nah, ini tadi kan yang bikin salah adalah bereputasinya ini, ya. Jadi karya ilmiah, kalau berdasarkan pasal 8, karya ilmiah yang diterbitkan oleh profesor itu minimal 3, tapi di jurnal internasional aja. Cukup. Kalau ada kata bereputasinya, dia hanya wajib paling sedikit 1 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi. Ini kan 1 kan tadi saya tulis. Paten atau karya seni monumental dalam kurun waktu 3 tahun. Oke, jadi yang A ini salahnya itu ada kata bereputasinya. Kalau bereputasi itu cukup 1. Kalau tidak bereputasi itu 3 dalam kurun waktu 3 tahun. Ini 4 salah. Kalau ini eh, jurnal internasional bereputasi minimal 1 ya betul ya yang ini ya betul ya. Nah bereputasi paling sedikit 1 dalam waktu 3 tahun. Ini bukan 2 tahun, ini bukan 2 tahun, salah ya. Jadi saya ulangi lagi untuk pasal 8 ya profesor itu kewajibannya 3 karya ilmiah dalam jurnal internasional atau 1 karya ilmiah jurnal internasional bereputasi dalam kurun waktu 3 tahun. Ya, itu bunyi dari Permendikbud nomor 20 tahun 2017 pasal 8. Oke, nomor 86. 86 apa itu? Gasendra merupakan dosen di suatu universitas yang telah berdiri selama 5 tahun di Fakultas Ekonomi. S1 dan S2 beliau yaitu pendidikan ekonomi. Lalu beliau melanjutkan studi ilmu hukum. Nah, aduh ini. Apabila beliau mengajukan kenaikan jabatan setelah lulus S3, maka angka kredit yang diperoleh dengan gelar S3 sebanyak. Nah, ini karena tidak linier ya. Karena tidak linier, angka kredit yang diperoleh hanya 15 ya. Jadi karena ketidaklinearan itu tadi S1 S2-nya pendidikan ekonomi, S3-nya kok ilmu hukum. Nah, maka angka kreditnya itu disamakan dengan angka kredit kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi ya. Oke, sekarang nomor 87. Eh
Susanti merupakan dosen yang setahun lalu baru menyelesaikan studi doktoralnya. Sebagai lektor, beliau memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam bidang pendidikan, yaitu mengajar mahasiswa di kelas sesuai dengan jenjang pendidikan yang dimiliki. Beliau mengajar mahasiswa S3 pada mata kuliah filsafat, ilmu penelitian. Wewenang dan tanggung jawab beliau dalam mengajar mahasiswa S3 bersifat, oke, kalau lektor dengan pendidikan S3, apabila mengajar mahasiswa itu sifatnya membantu. Ya. Kemudian yang nomor 88, 88, jurnal yang ditulis oleh Gunadi, penulis pertama dan penulis korespondensi, Evelyn, penulis kedua, Duandi, penulis ketiga, dinyatakan diterima di salah satu jurnal internasional bereputasi. Masing-masing penulis berhak mendapatkan angka kredit secara berurutan sebesar, oke. Ini ada penulis pertama, ada penulis kedua, ada penulis ketiga, ya. Penulis pertama itu mendapatkan distribusi nilai sebesar 60%, ya. Selain penulis pertama itu mendapatkan nilai sebesar 40%. Jadi selain ini itu 40%. Jadi selain ini ya, apa ya bahasanya? Selain penulis pertama itu mendapat 40%. Nah, ini harus dibagi. Yang dibagi yang 40% ini. Nah, selain penulis pertama kan dapat 40%. Nilai yang diberikan itu dibagi rata dengan jumlah penulis. Nah, kalau jurnal internasional, mana tadi tulisannya jurnal internasional? Oke. Kalau jurnal internasional bereputasi, angka kreditnya itu 40, maka, nah ini kan angka kreditnya 40 ya. Angka kreditnya 40. Angka kreditnya 40, eh, maka penulis pertama, berarti berapa ini? Ini kan 40 kita dibagi penulis kedua dan penulis ketiga. Kan ada tiga penulis, berarti ini dapatnya kan 20%. 20%. Nah, berarti dapatnya berapa? Kalau jurnal internasional bereputasi ya tinggal dihitung ya. Yang penulis satu ya kan, 60% atau 60/100 dikali 40 kan gitu. Ini kan coret, 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 coret gini kan. Berarti 24. Kemudian yang penulis kedua dan ketiga itu kan sama. 20%, berarti kan 20/100 dikali skor dari jurnal internasional bereputasi. 0 coret, 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 coret. 2 kali 4 8. Berarti penulis satu dapat 24, penulis dua tiga dapat 8. Yang mana? Yang ini. Ya. Oke, nomor 89. Seorang dosen dalam mengusulkan kenaikan jabatan akademik diwajibkan untuk menambah artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal sesuai dengan kriteria atau persyaratan yang telah ditentukan. Macam-macam jurnal untuk syarat kenaikan jabatan akademik diantaranya kecuali, oke, kecuali ya, jurnal nasional boleh, jurnal nasional terakreditasi boleh, jurnal nasional bereputasi tidak. Jurnal internasional boleh, jurnal internasional bereputasi boleh. Yang C ya. Jadi untuk proses penilaian karya ilmiah dalam jabatan dosen itu dibedakan menjadi dua, jadi empat ya. Jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi ya. Kalau nasional itu terakreditasi, kalau internasional itu bereputasi ya. Nasional tidak bereputasi. Ya, ini kan yang kecuali ya, yang 9. Oke, terakhir untuk soal kompetensi teknis. Nah, setelah itu kita masuk ke video yang kompetensi manajerial ya. Oke. Jadi dalam soal ini 1 sampai 10 itu adalah kompetensi teknis. 91 sampai berapa itu nanti kompetensi manajerial. Nah, ini video ini saya habiskan sampai 90 ya. Oke, yang terakhir
Setiap orang dapat diangkat secara langsung menduduki jenjang jabatan akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimilikinya. Pengajuan jabatan akademik ke profesor dapat ditolak dengan alasan sebagai berikut kecuali. Biar nggak bingung, kecualinya nggak usah dibaca dulu ya. Pengajuan jabatan akademik ke profesor dapat ditolak dengan alasan A. Bidang ilmu, karya ilmiah sebelum S3, pendidikan S3 dan bidang ilmu penugasan tidak sesuai dengan rumpun ilmu. Betul. Ya. Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 dan pendidikan S3 sesuai, tetapi tidak sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan. Betul. Jadi memang harus linier ya kalau profesor itu ya. Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 tidak sesuai dengan pendidikan S3. Tetapi pendidikan S3, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan sesuai. Nah, ini yang salah. Kemudian bidang ilmu, karya ilmiah sebelum S3, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan tidak sesuai dengan pendidikan. Ini juga betul. Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 tidak sesuai dengan pendidikan S3. Karya ilmiah juga tidak sesuai dengan bidang ilmu penugasan. Betul. Ini termasuk yang bisa mereject eh, pengajuan profesor ya. Nah, jadi ditolak pengajuan profesor itu apabila ya bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 ya diperhatikan ya. Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3, kemudian pendidikan S3 dan bidang ilmu penugasannya sesuai, tapi karya ilmiahnya tidak sesuai dengan rumpun ilmu. Kemudian yang kedua, bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 dan pendidikan S3-nya sesuai, tetapi tidak sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan. Kemudian, bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan tidak sesuai dengan pendidikan S3. Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 tidak sesuai dengan pendidikan S3, karya ilmiah juga tidak sesuai bidang ilmu penugasan usulan profesor. Jadi kalau profesor tuh kalau bisa tuh linier semua ya. Jadi kayak yang ini, bidang ilmu karya ilmiah S3 tidak sesuai dengan pendidikan S3. Tapi, tapi pendidikan S3, karya ilmiah dan bidang ilmu dan bidang ilmu penugasan sesuai. Ini boleh malah. Ini boleh mengajukan profesor. Tidak ditolak. Ini kan kecuali. Jadi apabila Anda ya, misal penjelasan yang C ya, karya ilmiah Anda sebelum S3 ini misal tentang apa ya? Tentang biologi yang ekstrim aja ya. Saya nggak tahu soalnya. Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 itu Anda menulis tentang biologi. Tapi Anda itu S3-nya fisika, misalnya. Anda S3-nya fisika. Karya ilmiah Anda ya, karena tetapi pendidikan S3 ya, tidak sesuai dengan pendidikan S3. Tetapi S3 Anda itu ini tadi apa ya? Biologi. Nah, Anda sebelum S3 itu sering menulis karya ilmiah di bidang biologi. Tapi S3-nya Anda fisika. Lalu setelah Anda S3, Anda menulis karya ilmiah dan bidang ilmu penugasannya itu fisika. Nah, itu malah nggak apa-apa. Itu ya. Oke, semoga bisa membantu. Ditunggu ya untuk video selanjutnya eh tentang kompetensi manajerial. Jadi ini cukup ya untuk kompetensi teknik 1 sampai 90. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.